Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sipikus, perkenalkan nama saya Lucky Rahmawan Gusentoro. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2022 Universitas Palangkaraya. Baik, materi yang saya bahas yang pertama pengertian, sifat, fungsi Undang-Undang Dasar. Baik, apa sih itu pengertian Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi atau konstitusi suatu negara yang menetapkan hak-hak dan kewajiban dasar warga negara, struktur organisasi negara, dan aturan dasar untuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Undang-Undang Dasar menjadi dasar bagi seluruh hukum dan peraturan di suatu negara, serta menjamin hak asasi manusia, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan prinsip-prinsip dasar negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara ditetapkan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam bentuk Piagam Jakarta. Kemudian, setelah melalui berbagai revisi, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini disahkan pada tanggal 27 Desember 1949 dan diubah terakhir kali pada 2002. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan antara lembaga negara, serta dasar-dasar lain dalam menjalankan pemerintah negara. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar. Yang pertama, tertulis. Undang-Undang Dasar harus dituangkan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai acuan yang jelas bagi pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Yang kedua, tertib hukum. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di negara tersebut, sehingga segala peraturan dan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, tetap. Undang-Undang Dasar cenderung bersifat tetap dan tidak mudah diubah sehingga tidak dapat diubah sewenang-wenangnya oleh pemerintah ataupun kelompok tertentu. Yang keempat, konsisten. Undang-Undang Dasar harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diakui oleh negara dalam konvensi internasional ataupun hukum adat yang berlaku di masyarakat. Yang kelima, fundamental. Undang-Undang Dasar menjadi dasar bagi seluruh hukum dan peraturan di suatu negara, sehingga memuat prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan pemerintah negara. Dan yang terakhir, yang keenam, universal. Undang-Undang Dasar harus berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali dan harus mengakomodasi hak-hak dasar warga negara dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Undang-Undang Dasar. Yang pertama, sebagai landasan hukum. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di suatu negara, sehingga menjadi dasar bagi seluruh hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kedua, menjamin hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar memuat hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kesetaraan di depan hukum, hak atas kesehatan dan pendidikan, dan hak-hak lainnya yang harus dijamin oleh negara. Yang ketiga, menentukan struktur negara. Undang-Undang Dasar menentukan struktur dan sistem pemerintahan suatu negara, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang masing-masing lembaga, serta mekanisme kontrol yang harus dilakukan. Yang keempat, mengatur tata cara pembuatan hukum. Undang-Undang Dasar menentukan tata cara pembuatan hukum di negara tersebut, baik dari segi proses legislatif maupun yudikatif. Yang kelima, menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya Undang-Undang Dasar yang jelas, masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Yang keenam, menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai pengendali kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan menjamin keadilan dalam pelaksanaan pemerintah negara tersebut. Yang ketujuh, mendorong partisipasi politik. Undang-Undang Dasar
menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih wakil rakyat serta menentukan kebijakan negara. Yang ke-8, menciptakan stabilitas politik. Dengan adanya Undang-Undang Dasar yang jelas dan diakui oleh semua pihak, dapat menciptakan stabilitas politik dalam suatu negara dan mendorong terwujudnya tata kelola yang baik. Baik, kesimpulan dari materi tersebut, Undang-Undang Dasar memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Undang-Undang Dasar menjadi dasar bagi seluruh hukum dan peraturan di suatu negara tersebut. Menjamin hak asasi manusia, menentukan struktur dan sistem pemerintahan, mengatur tata cara pembuatan hukum, menciptakan kepastian hukum, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, mendorong partisipasi politik, dan menciptakan stabilitas politik. Undang-Undang Dasar memiliki beberapa sifat ataupun karakteristik yang melekat, antara lainnya, yang pertama tertulis, tertib hukum, tetap, konsisten, fundamental, universal, dan dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar, serta upaya untuk memperkuat dan meningkatkan Undang-Undang Dasar agar dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat dan kebutuhan negara dari waktu ke waktu. Sekian dan terima kasih dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.